Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi S1 Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kami, yakni teori belajar menurut Jerome S. Bruner. Kami dari kelompok 5 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020. Yang beranggotakan Ainani Lutfiah NIM 2003020407 dan Zakiyatun Nafsiyah 2003020413 dan yang terakhir saya sendiri yaitu Meka Setia Listiana NIM 2003020439. Presentasi pertama yaitu oleh Saudari Ainani Lutfiah. Mohon waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Jerome S. Bruner. Jadi siapa sih Jerome S. Bruner ini? Jerome S. Bruner adalah seorang ahli psikologi yang didirikan tahun 1915. Lulusan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, beliau telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidik memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Nah, teori Jerome S. Bruner ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada discovery learning, ada mode of representation, yang ketiga scaffolding, dan yang terakhir adalah spiral kurikulum. Yang pertama, teori belajar Bruner discovery learning. Teori ini adalah suatu pendekatan belajar yang mengutamakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, atau dapat dikatakan sebagai belajar menemukan konsep secara mandiri. Nah, di sini ada tahapan penerapan discovery learning. Yang pertama yaitu stimulus, dan yang kedua adalah problem statement, yang ketiga data collection, selanjutnya adalah data processing, yang kelima verifikasi, dan yang terakhir adalah generalisasi. Nah, ada juga manfaat dari discovery learning ini, yaitu yang pertama, hal yang dipelajari mudah diingat dan lebih lama tersimpan dalam memori otak karena aktif dipelajari secara terus-menerus. Yang kedua adalah hasil belajar penemuan memiliki efek transfer yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah discovery learning dapat meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir seseorang secara bebas. Itu tadi penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zakiyatun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan. Yang kedua, yakni ada teori belajar Bruner, yaitu mode of representation. Menurut Bruner, tahap perkembangan mental dalam menyajikan suatu pengetahuan itu yang pertama, enactive stage, usia 0-3 tahun, yaitu tahapan anak memahami lingkungan melalui objek konkret. Yang kedua, iconic stage, usia antara 3-8 tahun, yaitu tahapan anak memahami lingkungan melalui gambar. Dan yang ketiga adalah symbolic stage, usia lebih dari 8 tahun, yaitu tahapan anak merespon kegiatan dan alam nyata dengan simbolisasi. Next. Dan yang ketiga adalah teori belajar Bruner scaffolding. Teori belajar Bruner scaffolding yaitu suatu proses di mana siswa dibantu untuk memahami masalah tertentu yang melebihi perkembangan mentalnya melalui bantuan seorang guru atau orang yang memahaminya. Next. Yang keempat, yakni teori belajar Bruner, yaitu kurikulum spiral. Teori belajar kurikulum spiral yaitu proses belajar materi umum, kemudian mulai mengajarkan materi yang sama dengan cakupan yang lebih rinci, yang menuntut adanya pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama, namun diulang dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Proses kognitif.
Tahap informasi. Yang pertama yakni tahap informasi atau penerimaan materi. Siswa memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang dipelajari. Yang kedua, tahap transformasi atau pengubahan materi, yaitu informasi dianalisis diubah menjadi bentuk yang abstrak. Tahap yang ketiga yakni tahap evaluasi, di mana siswa menilai sendiri informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami masalah yang dihadapi. Contoh penerapan dalam pembelajaran IPA. Belajar kognitif Jerome S. Brunner. Karakteristik teori, yakni model ini sangat membebaskan peserta didik untuk belajar sendiri. Teori ini mengarahkan peserta untuk belajar secara discovery learning. Penerapan dalam pembelajaran yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik. Yang keempat, mencari contoh untuk bahan belajar. Yang kelima, mengatur topik dari konsep sederhana ke kompleks. Dan yang keenam, mengevaluasi proses hasil belajar. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Mega Setialistiana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Zakiatun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori belajar Brunner. Kelebihannya yaitu yang pertama, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah sudah belajar. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam masalah-masalah yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh tempat belajar di dalam bentuk jadi. 5. Penggunaan belajar mungkin punya pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. 6. Meningkatkan penalaran si belajar bebas dan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya, di sini juga ada kekurangan dari teori belajar Brunner atau teori belajar penemuan. Yang pertama, belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Yang kedua, teori belajar ini seperti cukup lama dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Sekian hasil presentasi kelompok kami, yakni kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.